Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tina Tatiana dalam pembelajaran biologi di kelas 12 ya. Anak-anakku, kali ini kita akan mempelajari materi pembelahan sel ya. Pernahkah kalian mengamati perkembangan ya, misalnya dari perubahan dari pengamatan di album-album foto misalnya ya. Pernah nggak Anda melihat bagaimana Anda berubah dari bayi yang lucu ya, yang mungil, kemudian berubah menjadi berkembang jadi anak-anak, kemudian sampai sekarang jadi remaja ya. Nah, Anda bisa melihat bahwa perubahan itu diantaranya adalah perubahan ukuran badan, ukuran tinggi badan ya. Dan mungkin Anda juga bisa melihat atau mengukur dari ukuran berat badan juga ya, itu bertambah. Artinya apa yang terjadi dengan tubuh Anda, yaitu sel-sel Anda berkembang, tumbuh, dan bertambah banyak ya. Nah, bagaimana sel ini bertambah banyak? Tentu dengan terjadi tahap-tahap ya, pasti tahap-tahap. Nah, selain pembelahan sel terjadi pada multiseluler, maka pembelahan sel juga terjadi pada makhluk hidup yang uniseluler. Di antaranya adalah bakteri dan alga bersel satu atau protozoa ya. Nah, kita lihat materi pembelahan sel ini. Pembelahan sel itu terjadi ada yang secara mitosis, dan meiosis. Pada pembelahan sel secara mitosis adalah pembelahan sel secara langsung, di mana kita bisa melihat di dalam gambar atau skema di sini ada sel yang persiapan untuk membelah. Di bahan-bahannya biasanya kan terjadi pada prokariotik kalau mitosis itu ya. Kita lihat di sini ada membran sel, ada dinding sel ya, misalnya pada bakteri. Kemudian ada DNA atau asam nukleat di situ. Nah, berikutnya ketika mulai mau membelah diri, maka sel akan memanjang ya, artinya sitoplasmanya juga memanjang, diikuti oleh asam nukleat ya, memanjang karena dia bereplikasi. Kemudian tahap berikutnya sel ini melakukan pelekukan ke dalam, yaitu sitokinesis ya. Dia akan membagi diri menjadi dua, di sekat gitu. Jadi ada sekat di situ, dan DNA juga akan memisah menjadi dua bagian. Dan akhirnya satu sel anak mengalami amitosis, satu sel induk mengalami amitosis, dan dihasilkan dua sel anak, atau kita kenal dengan pembelahan biner. Kemudian kita bandingkan dengan pembelahan yang kedua, yaitu pembelahan secara mitosis. Nah, pembelahan ini berbeda dengan mitosis yang tidak melalui tahap, tapi pembelahan mitosis ini adalah pembelahan yang terjadi pada sel tubuh, dan tujuannya ini untuk memperbanyak sel, yaitu tadi misalnya dalam pertumbuhan ya, atau mengganti sel yang rusak pada tubuh kita. Nah, mitosis ini melalui beberapa tahap, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, ada bagan di sini, bagan siklus sel di situ untuk memperlihatkan perbandingan waktu yang digunakan pada tiap fase. Pada siklus tersebut, fase yang paling lama adalah fase interfase. Kenapa demikian? Karena pada fase ini terjadi persiapan untuk pembelahan sel,
di mana di sini terjadi perbanyakan materi sel ya, jadi volumenya bertambah, kemudian perbanyakan dari materi genetiknya, untuk persiapan sitoplasmanya juga memperbanyak diri ya, dengan bahan-bahannya seperti bahan organik atau anorganik, unsur-unsur dan sebagainya. Nah, kita lihat sekarang fase-fase dengan gambar-gambar yang bisa kita amati. Untuk pertama, fase profase. Di situ terjadi perubahan dari benang kromatin pada fase interfase menjadi menebal, yaitu menjadi kromosom ya. Kemudian nukleolus mulai menghilang, dan sentromer mulai terbentuk jadi 2. Nah itu ya, pada fase-fase, dan ada pembentukan dari mikrotubul menjadi benang spindle. Kemudian fase berikutnya ada fase metafase. Di fase metafase ini terjadi perpindahan dari kromosom yang berada di tengah-tengah di bidang ekuator, jadi berada di tengah-tengah dan berjajar di bidang ekuator. Kemudian fase berikutnya kita amati gambarnya, di situ mulai memisah ya, jadi kromosom yang tadi sudah punya pasangan atau kita sebut sebagai kromosom sister itu sudah memisah ke kutub yang berlawanan ya, dengan ditarik oleh benang-benang spindle ya. Dan fase terakhir setelah anafase yaitu telofase. Di situ sudah mulai terjadi pelekukan dari membran sel dan nukleolus sudah mulai dibentuk lagi. Kemudian terjadilah pemisahan dari sel tersebut ya, menjadi 2 sel yang diploid. Nah, itu adalah pembelahan secara mitosis. Nanti kita akan bandingkan dengan pembelahan secara meiosis. Pembelahan secara meiosis ini terjadi pada sel kelamin ya, terjadi pada sel kelamin, di mana ada 2, yaitu pada terjadi gametogenesis dan oogenesis. Ya, itu mungkin akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini yang membahas tentang amitosis dan mitosis. Sampai jumpa kembali pada pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.